Maka ilmu itu adalah pondasi, dasar, patokan semuanya. Masih kita lanjutkan pembahasan tentang hadis, bahwa di dalam kita ketika memahami agama Allah sebagai jalan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Hadis bagaimana dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadap orang tersebut, maka Allah akan faqihkan kepadanya tentang agama ini. Tentunya barakallahu fikum, di antara faedah hadis yang bisa kita dapatkan adalah tentunya di dalamnya ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan, keberkahan, dengan dia apa? Memahami agamanya, mendalami agamanya, mengerti tentang agamanya. Karena disebut dengan faqih artinya adalah dia faham, dia mengerti, ya, itu yang dimaksudkan. Sehingga kalau kemudian seseorang itu tidak mengerti, tidak faham, perlu belajar. Sehingga seseorang itu faham dengan agamanya, mengerti dengan agamanya, tidak ada lain kecuali dengan sebab-sebab apa? Dia menuntut ilmu, sebagaimana apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan di antara para salafun salih. Dan kita masih ingat hadis Jibril. Ternyata lewat dengan kisah hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW dengan adab-adab yang disebutkan dalam hadis tersebut, sebagaimana Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya Arba'un An-Nawawiyah, maka ternyata ketika Jibril mendekat dengan Nabi, dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi, diletakkan tangannya di kedua paha Nabi. Kemudian ketika itu dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, dan berikutnya dijawab sama Rasulullah SAW. Dan di akhir itu Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa si fulan tersebut, siapa orang tersebut? Para sahabat tidak tahu. Maka Nabi pun menegaskan, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril, di mana Jibril datang kepada kalian karena apa? Mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi sehingga barakallahu fikum, kalau kita inginkan kebaikan keberkahan dalam hidup kita, dalam makna kebaikan keberkahan yang sebenar-benarnya, maka kita adalah paham tentang agama kita. Tentunya meliputi tentang apa tadi? Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tentu yang berkaitan tentangnya. Maka barakallahu fikum, man lam yatafaqqahu fiddin, maka siapa saja di antara umat Islam yang dia tidak faham, tidak mau mendalami tentang agamanya, tidak mau, dia tak mau mengerti, tak mau memahami, wa yata'allam qawaidal Islam, tak mau belajar tentang kaidah-kaidah Islam, patokan-patokan Islam, aturan-aturan Islam, tidak mau belajar. Wa ma yattasilu bihima, atau dia nggak mau belajar tentang sesuatu yang memang yang bisa menyampaikan kepada keduanya, nggak mau sama sekali. Bagaimana supaya orang itu mengerti tentang agamanya, mengerti tentang patokan-patokan agama? Minal furu', apakah itu dari cabangan-cabangan? Jadi berarti orang wajib mengerti tentang usul agama. Usul artinya apa? Prinsip-prinsip agama, dasar-dasar agama, dalam arti adalah tentang akidah, permasalahan i'tiqad, masalah akidah, ya, dia harus. Atau masalah cabangan-cabangan agama, dia ngerti tentang apa? Bab-bab fikih, tentang sholatnya, ya, tentang puasanya, tentang ibadah-ibadah yang sifatnya fikih, ya. Nah, kalau orang itu tidak mau memahami agamanya, tidak mau belajar, ya, maka faqad haruma al khaira, maka dia akan apa? Didindingi dan diharamkan akan kebaikan. Nah, dalam hadis ini pula menyebutkan apa?
bayanun zahir, menjelaskan tentang yang nampak, yang zahir. Li fadlil ulama, bagaimana keutamaan para ulama, para alim, ala sairin nas, di atas seluruh manusia. Sehingga para ulama, orang-orang alim ini tentu keutamanya melebihi seluruh manusia. Maka digambarkan apa? Bulan di atas semua bintang-bintang ada di langit. Demikian pula hadis ini menyebutkan apa? Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin, adalah keutamaan orang mendalami agamanya. Ala sa'idil ulum, di atas semua ilmu-ilmu. Jadi ketika orang belajar tentang Al-Quran, orang belajar tentang sunnah Rasulullah SAW, orang belajar tentang bagaimana athar-athar sahabat, itu keutamanya melebihi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga nggak bisa dibandingkan orang belajar Quran, belajar hadis, orang belajar tentang athar sahabat dibanding orang belajar bahasa Inggris, dibanding orang belajar ilmu IT, orang belajar matematika. Nggak ada bandingannya. Walaupun bukan berarti tidak boleh belajar itu. Kalau itu menjadi sebab, ya tidak ada masalah. Tapi jangan itu menjadi apa? Tujuannya. Sedih pahami? Nah, jadi itu. Jadi jangan mengatakan apa belajar Quran. Lebih bagus belajar bahasa Inggris, lebih bagus belajar matematika, lebih bagus kemudian belajar apa? IT. Tidak bisa, kebalik. Itu ilmu dunia. Betul secara umum berkata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin memang dunianya itu baik, ya dengan ilmu. Barang siapa yang memang akhiratnya pengen baik, ya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kedua-duanya baik, ya tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ya, sama dengan ilmu, al-ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar. Nah, kita tahu sebagaimana ilmu, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faman lam yaji an ahadi minhum falaysa bil ilm. Namanya ilmu itu sesuatu yang memang datangnya dari para sahabat. Sahabat itu mendatangkan atau menyampaikan kepada kita berupa ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Seperti Al-Quran, kita bisa tahu Quran, kita tahu itu mushaf dari siapa? Sahabat. Ya kan? Sahabat mereka belajar Quran dari Rasulullah SAW. Al-Quran dihafal oleh mereka, Al-Quran difahami oleh mereka, ya dari lewat Rasulullah SAW. Dan bahkan Al-Quran dihafal 30 juz oleh mereka, bukan sekedar hafal, tapi Al-Quran benar-benar mereka fahami dan mereka tatbik, mereka amalkan dalam kehidupan mereka, sampai akhlak mereka Al-Quran, akhlak mereka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidah mereka Al-Quran, akidah mereka sunnah, muamalah mereka Al-Quran dan sunnah. Begitu. Sehingga kalau kita dibandingkan mereka, ya jauh. Sehingga oleh sebab itu, ya ilmu apa yang dinukil dari mereka. Sehingga Al-Quranul Karim periwayatannya sampai kepada kita mutawatir, tidak ragu dan tidak mungkin mereka berdusta, karena dihafal. Orang mau memasukkan satu ayat pun kelihatan, dan itu Allah mudahkan. Itu Al-Quranul Karim, Allah mudahkan. Kalau di antara umat Islam tidak mau menghafal, tentunya lewat sebab kaum muslimin, dengan Allah mudahkan dihafal Quran itu. Kalau kemudian kita tidak mau hafal, Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surat Al-Hijr. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaga. Jadi kalau antum kita tidak mau menjaga Quran, ya Allah yang jaga sendiri. Ya, ini Al-Quran. Sunnah pun juga demikian, dihafal oleh para sahabat. Maka sahabat yang paling banyak menghafal sunnah Nabi siapa? Abu Hurairah.
berikutnya dihafal oleh mereka, dijaga. Dari mana yang hadis sahih, mana hadis yang dhaif, itu dijaga benar. Memang lebih rumit orang belajar tentang hadis, ilmu mustalah hadis dibanding Al-Quran. Memang betul. Athar juga begitu, dijaga oleh mereka. Nah, itulah sampai kepada kita. Dan sehingga itulah akhirnya itulah agama, dan itu kita tentunya mempelajarinya. Baru kemudian sebab-sebab yang lain. Orang itu bisa menghitung, ya memang karena belajar ilmu hitung, ilmu hisab. Orang kemudian bisa tahu tentang manajemen, belajar manajemen. Itu hanya sebab-sebab. Walaupun di dalam Quran juga disebutkan tentang misalkan organisasi, juga disebutkan bagaimana kalau organisasi itu menjadi sebab, wasilah di jalan Allah, bagaimana ngaturnya. Disebutkan dalam Quran, manajemen disebutkan dalam Quran. Jadi jangan enggak itu hanya ngikut. Tentang psikologi diajarkan, ilmu kedokteran semua diajarkan. Itu hakikat indo ilmu. Sehingga kalau kemudian orang tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami Sunnah, ya mestinya dia jauh dari keberkahan dan kebaikan. Karena apa? Kelebihan tafaqquh fid din melebihi dari semua ilmu. Kemudian al ilmu la yakunu bil ihtisab faqat. Wa innamal iktisab wasilah. Thumma yanbaghi lil 'abdi ay yasta'ina billah liyarzuqahu salamatal fahm wa husnal qasd. Nah, ilmu itu kan dengan kita mesti belajar. Sudah di awal saya sampaikan, tidak ada istilahnya apa yang kita dulu dengar ada ilmu laduni. Itu sesuatu yang tidak ada, dinukil, tidak pernah ada. Orang tanpa belajar bisa, ya kecuali otodidak. Ya, kalau tentang ilmu agama nggak bisa otodidak. Bagaimana mungkin Rasul juga nggak otodidak, sahabat juga nggak otodidak. Ada memang sebagian ilmu yang bisa otodidak, tapi kadang-kadang juga itu masih diprotes. Oh ternyata orang belajar ini karena belajar sendiri, ya itu aja juga masih diprotes. Nah, kalau agama jelas dan harus usaha belajar, ya, usaha bagaimana dia menuntut ilmu, dia menghadiri majelis-majelis ilmu, jelas secara taksil, bicara tentang akidah tauhid itu yang awal, baru kemudian bab fikih, bab kemudian adab, itu semua memang harus begitu, tafsir dan semisalnya itu semua, ya. Nah, sehingga harus usaha, harus semangat. Sehingga usaha itu hanya wasilah sebab. Tapi yang terpenting jangan lupa dia minta tolong kepada Allah. Apa? Agar Allah anugerahkan ia, Allah berikan dia karunia, selamatnya, mudahnya dia memahami agama. Kadang kita duduk, itu pemahaman kita beda-beda di dalam apa yang dijelaskan mungkin oleh guru, oleh ustadz. Kadang-kadang beda. Nah kita minta sama Allah. Kemudian apa? Bagusnya tujuan maksud kita. Saya belajar ini ngapain? Sehingga perlu diketahui al ilmu wasilah wal ghayatul amal as-salih. Sehingga antum menuntut ilmu, antum belajar, antum usaha belajar itu sebagai apa? Sebab, sebagai salah satu usaha ikhtiar antum. Kenapa? Dengan sebab antum tahu ilmu, akan tegak agama antum, akan tegak din antum. Adapun tujuannya apa? Ilmu itu diamalkan menjadi amalan saleh. Takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Maka oleh sebab itu, orang yang paling alim, orang disebut ulama jamaknya, orang yang paling takut kepada Allah. Kalau antum belajar agama tidak semakin takut sama Allah, tidak takut kepada Allah, maka perlu dipertanyakan, bagaimana pemahaman antum, gimana lurusnya niat antum. Maka oleh sebab itu, kalau Allah katakan berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja hamba-hamba yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Berarti siapa mereka? Al-arifuna bidinillah. Mereka orang yang faham tentang agama Allah, paham tentang qala Allah qala Rasul. Tetapi mereka ada rasa takut. Maka oleh sebab itu bukan hanya orang disebut dengan ulama yang sebenarnya al-khasyatu al-ulama'u
laysat kathratul hadits, kathratul riwayah wa jam'ul kutub. Bukan orang yang karena banyak riwayat hadisnya, banyak kitabnya, banyak meriwayatkan tentang ilmu. Bukan itu. Hanya ini pakar hadis, ini pakar ini. Bukan itu patokannya. Tetapi apa? Wa innama ittiba'u lima faradallahu minal kitabi was sunnah yaqtarin bil khawfi ya minallah war raja'i. Tapi apa? Ketika dia faham tentang Al-Quran, dia faham tentang dalil Quran, dia faham tentang dalil sunnah, dia faham tentang athar sahabat, ya, maka dia banyak meriwayatkannya, dia banyak kitabnya, tapi dia mengikuti apa yang Allah wajibkan yang datang dari Quran dan sunnah, diiringi dengan rasa takut dia kepada Allah, dan dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting, ya. Nah, barakallahu fiikum. Orang itu ketika belajar menuntut ilmu, thalabul ilm, tafaqquh fiddin, itu termasuk jihad. Jadi jangan antum anggap orang yang disebut jihad itu intinya apa? Perang aja. Kalau sudah perang, bawa senjata, ya, di mu'arakatul jihad, itu namanya, baru itu namanya jihad. Al-ilmu itu jihadun, jihadun fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Kenapa? Wa alaihi yabna al-jihad wasair al-islam. Karena di atas ilmu, dengan ilmu itu, ya, dibangunnya jihad itu ya benar, dan semua tentang Islam, ya. Kenapa? Lianna man kana la ya'lam la yumkin an ya'mal 'ala al-wajh al-matlub. Karena ketika seseorang itu tidak punya ilmu, ya, maka tidak mungkin dia akan bisa mengamalkan, melakukan atas sesuatu yang dituntut dalam syariat. Maka oleh sebab itu ingat, walihada qala Allah Azza wa Jalla fi kitabil karim, ketika Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, catat ayat 122 At-Taubah. Ini permasalahan jihad, ini ayat-ayat perang di dalam surat At-Taubah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minun, tidak sepatutnya bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu liyanfiru kafah, mereka itu keluar semua untuk perang, untuk jihad. Ketika itu memang perang, tidak sebatasnya dia keluar semua perang. Mengapa tidak ada sekelompok di antara kelompok kaum muslimin, di antara mereka ta'ifatun, ada sekelompok liyatafaqahu fid-din, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan semua perang, jangan semua keluar di jabhah, di mu'arakatul jihad. Mengapa kemudian tidak ada sekelompok di antara mereka yang mendalami agama mereka tadi? Agar apa? Agar mereka walayunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar nanti dia bisa memberikan nasihat, memberikan pengajaran, peringatan kepada kaum mereka yang perang tadi, apabila mereka kembali kepada keluarganya, kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar supaya mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, peringatan. Ini adalah tentang jihad. Nah, di samping memang ada yang perang, maka ada orang yang tidak perang. Memang dia itu khusus untuk mendalami agama mereka, sehingga mereka ada at-ta'ifatu al-qa'iduna fid-din,
yang dia duduk diam untuk belajar mendalami agamanya, agar mereka bisa memberikan nasihat kaum mereka ketika kembali kepada mereka setelah mereka perang. Perhatikan, wa ja'alallahu ta'ala al-fiqha fid din, al-fiqha fid dinillah mu'adalan lil jihad fi sabilillah. Kata beliau Syekh Utsaimin, perhatikan, Allah telah menjadikan orang ketika dia mendalami qala Allah qala Rasul, talabul ilm tentang agama Allah, itu sebanding dengan jihad di jalan Allah ketika perang. Bahkan kata beliau, bal aula minhu, bahkan lebih afdal. Oh, bayangkan antum, lebih afdal. Jadi jangan meremehkan ketika orang sebentar-sebentar perang. Apa orang kok belajar toharoh, belajar ini dan itu, belajar sifat sholat Nabi, tidak remehkan. Padahal bahkan Allah sebutkan apa? Mereka termasuk sebanding dengan orang yang jihad di jalan Allah, bahkan mereka lebih afdal. Kenapa? Li'annahu la yumkin ayujahida al-mujahid. Kenapa? Tidak mungkin orang yang lagi jihad berperang. Apakah itu jihad? Yang pertama apa? Jihadun nafas, memerangi dirinya, jihad hawa nafsu. Yang kedua, jihad menghadapi syaitan, subat-subatnya, kerancuan-kerancuan yang diberikannya dari manusia dan jin, kan banyak. Atau dia menghadapi orang-orang kafir. Siapa kafirnya? Kalau dia nggak tahu semua orang kafir dianggap musuh, nauzubillah min dzalik. Ada klasifikasinya. Daerah yang bukan daerah jihad dianggap jihad, kan repot nanti urusannya, karena kan tidak ada ilmu. Nah, ini bahaya. Semua orang musyrikin musuh, najis, diperangi, semua harbi. La haula wala quwwata illa billah. Apa dia nggak tahu kalau di masa itu Rasulullah SAW ada namanya kafir harbi? Memang ada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, dia mengadakan front. Ada yang mereka disebut dengan musta'man, minta jaminan. Ada pula yang mu'ahad, ada terikat, ada perjanjian. Ada mereka adalah zimmi, memang dia adalah warga di antara warga kaum muslimin, mereka membayar jizyah. Ada aturannya, tidak semuanya harbi. Maka tidak akan mungkin orang yang berjihad, jihad menghadapi orang kafir, jihad menghadapi kaum munafikin, jihad menghadapi orang-orang bughot, ya. Demikian pula apa? Wala ayusalliya al-musalli, orang yang sholat ketika sholat. Wala ayuzakka al-muzakki, demikian pula orang yang membayar zakat, orang yang makan ketika makan, orang puasa ketika puasa, orang yang haji ketika mau haji, orang umroh mau umroh, orang minum ketika dia minum, orang tidur ketika dia tidur, orang yang bangun ketika bangun. Kecuali apa? Bil ilm, kecuali dengan ilmu. Kalau pengen benar, kalau pengen baik. Makanya fal ilmu huwa asal kulli syai', walidzalika qala Nabi sallallahu. Maka ilmu itu adalah pondasi, dasar, patokan semuanya. Maka Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fakihkan tentangnya, kepadanya adalah agama Allah. Jadi supaya antum bagaimana jihad yang benar, solatnya benar, tidur yang benar, semuanya kecuali dengan ilmu dan harus dipelajari. Nah, barakallahu fiikum. Terlebih masa-masa kita ini masa fitnah. Belum fitnah terhadap diri kita, fitnah keluarga, fitnah tetangga, fitnah yang secara umum. Namanya fitnah kan ujian. Dunia ini darul ibtila, darul imtihan, tempat kita diuji. Ini dunia, kehidupan kita. Belum lagi macam-macam. Kalau lebih-lebih masa ada di sana, ya peperangan, ya. Maka ada masa-masa namanya apa? Al-haraj. Maka Nabi mengatakan, al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Sebagaimana hadis disebutkan Imam Muslim, Ibnu Majah dari hadis Ma'qil Ibnu Yasir. Seseorang itu menyibukkan beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah.
Nah, maka seperti hijrah kepadaku, kata Nabi. Al-haraj maknanya adalah fitnah atau kesamaran perkara ketika terjadi syubhat. Karena apa? Disebutkan lebih lanjut dengan kalimat fitnah. Adapun Imam An-Nawawi menyebutkan hadis tentang tadi, al-haraj adalah fitnah atau kesamaran perkara-perkara manusia, sebab banyaknya apa? Macam-macam di masa fitnah. Kadang-kadang manusia lari dari ibadah ketika itu, tersibukkan dia lari dari ibadah, tidak fokus dari ibadah, kecuali hanya orang yang tertentu. Nih. Dan bahkan ketika masa fitnah terjadi, jiwa menjadi panas, gampang emosi, naik pitam, pikiran sering tidak jernih. Ini kalau masa fitnah itu begitu, sumpek, ya pikirannya mau ngamuk aja. Ini masa fitnah. Belum lagi sakit gigi ya, padahal baru sakit gigi, dengar suara, waduh, mut lagi. Nah begitu kita sama-sama juga pernah sakit gigi, tapi kalau tidak sabar, masya Allah, padahal orang lain tidak ngerasain, pada kita sakitnya luar biasa. Ya itu baru sakit gigi, sakit hati, lebih repot lagi. Nah masa fitnah begitu posisinya. Maka siapa yang menyibukkan diri dengan ibadah, sungguh kondisi pada masa fitnah akan menjadi lebih baik. Tentunya ibadah ini bermakna umum. Dan ingat, disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, Imam Tabi'in, ma ubidallahu bi syai'in afdal minal ilm. Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal dan utama daripada ketika orang menuntut ilmu. Sehingga antum itu ibadah yang paling afdal kepada Allah ketika antum itu talabul ilmi. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr menulis kitab Jami' Bainal Ilm wa Fadlih. Beliau menyebutkan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu melebihi dari semua ibadah. Kenapa? Karena menuntut ilmu, dan ilmu din, ilmu agama, tafaqquh fid din, ruh bagi setiap hamba. Perhatikan, ilmu agama ini ruh kita. Jadi kalau orang tidak punya ruh, bagaimana? Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura 52. Dan demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepadamu ya Muhammad, ingat, ruhan. Loh, wahyunya apa? Berupa ruh min amrina, dari perintah kami. Apa maksud di situ? Al-Quran. Quran itu adalah ruh dalam diri kita. Nah, jadi menentukan, sehingga manusia hidup karena ada ruh. Ruhnya dicabut, walaupun dia tegak tapi tidak bergerak, orang tersebut bukan manusia, enggak ada ruhnya, enggak berfungsi. Badannya masya Allah gede dan yang lain, tapi ini sudah tidak gerak, ruhnya sudah dicabut, ya enggak fungsi, enggak ada manfaat. Maka hidup pun juga demikian. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran, tidak belum mengetahui apa itu iman, kita enggak tahu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu adalah ruh. Sebagai apa? Nurun nahdi bih man nasya'u min ibadina. Sebagai cahaya yang kami beri petunjuk, dengan cahaya itu siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, Quran dibahasakan oleh Allah ketika orang memahaminya itu sebagai ruh
dengan sebab ruh Al-Quran itu, maka Allah berikan bimbingan cahaya siapapun Allah yang kehendaki. Dan sesungguhnya Allah benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Rasulullah SAW itu di atas siratal mustaqim. Ketika antum berdoa, ihdinas siratal mustaqim, dullana wa arsyidna wa wafiqna ila siratim mustaqim, ya Allah tunjukkan kami, bimbing kami, berikan kami taufik. Itu artinya jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan siratal mustaqim di atas Quran dan sunnah bifahmi salafil ummah. Ingat, kalau nanti antum jadi ana berdoa, bahkan setiap rakaat saya dibaca minimal 17 rakaat yang wajib. Apa maknanya? Itu jalan Allah, itu jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum harus tahu apa siratal mustaqim itu. Itulah qala Allah qala Rasul. Mana dalilnya? Nabi menyatakan, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku Allah di atas siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memberikan bimbingan petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikian pula dengan ilmu din, seorang hamba hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Tanpa ilmu din, hidupnya kurang jelas. Bisa dibuka surat Al-Anfal 24 ya. Dan bahkan hidup tanpa ilmu bagikan mayat di tengah-tengah kegelapan. Subhanallah ya. Dalilnya Al-An'am ayat 122. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bih وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang? Asalnya kita mati, gelap. Allah berikan cahaya dengan Quran, dengan ilmu. Yang dengan ilmu itu, dengan cahaya itu, dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Apakah sama dengan orang keadaannya berada dalam kegelap atau dalam gelap gulita yang sekali tidak ada dapat keluar dari gelap gulita tersebut? Tentu jawabannya enggak sama. Dan ilmu agama, ilmu din, cahaya yang menerangi pada segala keadaan. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 174. Dan bahkan Rasul pun memuji, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan atau mengajarkan Al-Qur'an. Dan Rasulullah perintahkan iqra'ul Qur'an wa'malu bih wa la ta'kulu bih. Belajar Quran, pelajari Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an, dan jangan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Tentunya banyak sekali. Dan barakallahu fikum, kita masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan tentang peristiwa Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin itulah setelah sepeninggal Ali bin Abi Thalib di tangan yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, seorang khawarij. Dan kemudian ketika itu dinobatkan putranya Hasan ibnu Ali. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur amir yang ada di Syam itu sudah agak galau dan mikirkan kalau akan terjadi perang Siffin yang kedua. Bayangkan antum, perang Siffin yang kedua itu beliau khawatirkan. Tapi Masya Allah, barakallahu fikum, sehingga sebab ilmu yang ada pada Hasan tentang qala Allah qala Rasul, maka ada sahabat yang menyampaikan, saya melihat Rasulullah di atas mimbar, dan ketika itu Hasan ibnu Ali ada di samping Rasulullah, dan Rasul bersabda, inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusriha bihi baina fi'ataini azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, cucuku maksudnya, anakku ini, hadha sayyid, dia adalah pemimpin, ya. Maka semoga Allah dengan menjadikan perdamaian melalui perantara dia antara dua kelompok besar kaum muslimin inilah
disebut dengan amul jamaah. Akhirnya apa? Beliau pun tanazul. Allahu Akbar, kebaikan ilmu. Ya. Beliau tanazul. Apa yang digambarkan, dibayangkan, dikhawatirkan oleh siapa? Sahabat Muawiyah bin Sufyan, maka semuanya tidak terjadi. Dan dengan cara diserahkan tanpa paksaan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi tuduhan kaum Syiah Itsna Asyariyah Rafidah seakan-akan Muawiyah adalah merampas haknya Hasan ibnu Ali. Bahkan ketika di masa Yazid, qaddarallah wa masya'a fa'al, terbunuhnya di Karbala adalah Husain ibnu Ali, yang mereka jadikan disebut dengan apa? Ini Yaumul Huzn, pada tanggal 10 Muharram, Yaum Asyura, dijadikan seakan-akan hari duka cita, hari kesedihan. Itu semua adalah hal-hal yang sifatnya taqiyah, kedustaan yang besar di tengah-tengah mereka kaum siapa? Syiah Rafidah Itsna Asyariyah. Maka barakallahu fikum, maka kalau sejarah tidak kita luruskan, maka kita akan bisa termakan. Dan antum mesti lihat di media sosial, mereka sudah tidak segan-segan lagi ketika mereka mengadakan perayaan ketika tanggal 10 Muharram, Yaum Asyura. Dan antum melihat, subhanallah, pengikutnya banyak sekali, yang mereka kebencian terhadap Sunni, dan mereka akan menumpahkan darah-darah kaum Sunni. Tidak ada dibilang bahwa yang namanya kemudian Syiah itu adalah bersahabat dan kemudian mereka itu berdamai dengan Sunni. Tidak sama sekali. Sampai antum beragama sebagaimana mereka. Sehingga Syiah bukan Islam. Sekali lagi, Syiah bukan Islam. Kenapa? Karena Imam 4 pun menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan, tidak ada manusia di kolong muka bumi yang pendusta, tidak ada bandingannya di samping Syiah Rafidah Itsna Asyariyah. Maka barakallahu fikum, jangan sampai antum beri kesempatan dan kemudian antum beri longgar kepada mereka, dan tetap harus hati-hati. Tuhannya mereka siapa? Ali, itu yang paling gulat. Rasul mereka siapa? Ada yang menyebutkan Ali. Subhanallah. Dan bahkan mereka menyatakan malaikat Jibril ini salah alamat. Ketika menurunkan wahyu, mestinya Ali yang dapat, bukan Muhammad. Subhanallah. Al-Quranul Karim yang antum baca 30 itu, katanya 30 juz kurang, katanya mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadirin jamaah yang mulia barakallahu fikum, begitu pentingnya ilmu. Antum tahu, oh ini bahaya, ini itu, berarti karena kita belajar tentang kembali kepada Al-Quran, qala Allah qala Rasul, bibahmi salaful ummah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.